Itu kendaraan, itu buraq, itu kendaraan penduduk surga. Dia bisa terbang kemanapun penduduk surga mau. Ini lebih indah bentuknya. Buraq ini lebih indah daripada burung yang paling indah di dunia. Dan dia lari cepat. Terus di surga itu ada sarir. Sarir itu apa? Ya, dipan ya. Dipannya itu bisa terbang nih. Jadi ketika seorang ini ingin berziarah, main ke saudaranya di sana, itu sarirnya itu, dipannya itu terbang. Kemudian orang yang kita kehendaki juga punya sarir yang sama, punya dipan yang sama, juga terbang juga. Akhirnya sama-sama terbang, kemudian bertemu di makan. Jadi penduduk surga ini nanti bertemu dengan keluarganya, anak turunnya, semuanya yang dalam keimanan, semuanya bertemu dan saling berziarah, saling mengunjungi. Juga bisa, misal ingin berkunjung ke Nabi siapa, bisa juga berkunjung ke Nabi, bisa berkunjung ke sahabat juga. Nah, kemudian tanah ya, tanah surga itu tidak ada debunya sehingga bikin mata itu kelilip, tidak ada. Di tanah-tanah surga itu adalah hal-hal yang menakjubkan pandangan mata. Semua yang disebutkan oleh Rasulullah, ini semua ada hadisnya tentang kenikmatan surga itu, apa saja, dari buahnya, dari ada tunggangannya dan lain sebagainya, semuanya kenikmatan itu semuanya didapat. Semua penduduk surga itu mendapatkan semua itu. Semuanya penduduk surga semuanya mendapatkan fasilitas itu yang sama. Tetapi di surga ya, itu ada nikmat yang khusus, istimewa ini. Nah, inilah yang disabdakan Allah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang bertakwa, sebuah kenikmatan yang tidak ada mata melihat, kuping mendengar, hati terlintas tentang nikmat itu. Nikmat surga yang sangat istimewa ini yang tersimpan, saking istimewanya tidak ada manusia yang terlintas dalam hatinya mendengar atau melihat. Nabi Adam pun selama 30 tahun lamanya di surga tidak pernah melihat itu, tidak pernah mendengar itu, dan tidak pernah terlintas di hati Nabi Adam tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang disembunyikan, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah ini. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah melihat surga, ya kan? Pernah melihat surga ketika Mi'raj itu melihat surga. Tetapi Rasul pun tidak melihat nikmat ini, nikmat yang istimewa, tidak pernah mendengar. Saat itu tidak mendengar, tidak terlintas di hatinya saat itu nikmat surga yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang mukmin yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, para aulia. Ya Allah, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan di dunia dalam keadaan mukmin dan masuk dalam golongan orang saleh. Nikmat yang paling agung di surga adalah apa? Melihat Allah. Mereka melihat, penduduk surga mereka melihat, mereka posisinya saat itu di surga, melihat di surga, tetapi bukan berarti Allah berada, Allah bertempat di surga, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yauma idzin nazirah ila rabbiha nazirah, yang artinya mata mereka, mata penduduk surga
itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat melihat Allah, ini khusus untuk siapa? Mukmin, itu di surga. Adapun orang-orang kafir, maka mereka terhalang dari melihat Allah. Sebagaimana firman Allah, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka terhalang dari melihat Allah di hari kiamat. Orang-orang ahlul fatrah jadi meninggal sebelum dia mendengar ada dakwah Nabi, ya, zaman kosong ya, jadi nggak mendengar dakwah Islam. Atau mereka yang mati sebelum balik, masuk surga mereka, ya, mereka penduduk surga, tetapi mereka semua tidak mendapatkan nikmat yang paling agung ini, yaitu melihat Allah. Jadi melihat Allah ini nikmat yang khusus bagi siapa? Mukmin. Yarawnahu wa hum fil jannah. Mereka semua mukmin, semua penduduk surga itu melihat Allah sedang mereka itu berada di dalam surga. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi melihat Allah tanpa kaif, tanpa bagaimana sih melihatnya? Berhadapan? Enggak. Atau Allah berada di sebuah tempat terus kita di sebuah tempat lain? Enggak seperti itu. Jadi mereka melihat Allah tidak sebagaimana makhluk melihat makhluk. Mereka semua melihat Allah tanpa serupa dengan melihat makhluk. Sebagaimana ini diterangkan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jadi Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, beliau berkata Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti di akhirat dan seluruh mukmin melihatnya. Mereka berada di surga dengan apa? Mereka melihat dengan mata kepalanya. Jadi mata kepala surga, bukan mata sekarang, ya, bukan mata sekarang, mata di dunia. Bila tasbihin, tanpa serupa dengan makhluknya, tanpa kaifiat, tanpa kamiyah. Kamiyah itu besar apa kecil. Kalau kita biasanya melihat itu sesuatu yang bisa kita sifati besar atau kecil. Ini enggak. Melihat Allah tidak disifati dengan besar atau kecil, enggak. Dan juga tidak ada jarak. Jadi tidak sebagaimana kita ketika kita melihat sesama kita, makhluk, itu harus ada jarak, ya. Jaraknya berapa, panjangnya berapa meter, itu ada jarak seperti itu. Nah, ini melihat Allah tidak ada. Ya seperti itu melihat makhluk itu. Ada yang berada di samping kita, kanan kita, kiri kita, ada yang berada di depan kita, ada yang dekat, lebih dekat dengan kita, ada yang jauh dari kita. Seperti itulah kita melihat makhluk, tetapi melihat Allah tidak seperti itu. Tidak seperti itu ketika penduduk surga melihat Allah. Ya, mereka ada di suatu tempat, ya. Mukminnya ada di suatu tempat. Di mana? Di surga, ya kan? Tetapi yang dilihat yakni Allah Subhanahu wa taala maujudun bila makan. Ini melihat Allah, seorang mukmin di surga melihat Allah itu melihat menikmati, bukan melihat apa dalam sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi melihat itu melihat dengan nikmat. Ini salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada penduduk surga yang paling agung. Dan satu lagi ini perlu diperhatikan. Ketika seorang mukmin di surga itu melihat Allah, di hatinya tidak ada keraguan sedikit pun bahwa yang dilihatnya adalah Allah. Nah, ini tentang melihat Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberi perumpamaan
Ini tapi tidak berarti menyerupakan Allah ya. Menyerupakan melihat Allah itu sama dengan melihat makhluk, enggak. Apa perumpamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan pemahaman kita tentang akidah ini? Seperti ketika di bulan purnama, di situ saat itu tidak ada mendung, terang benderang, malam hari di bulan purnama tidak ada mendung, orang melihat bulan. Nah, ketika melihat bulan, di hatinya itu apakah ada keraguan? Ini yang dilihat bulan atau bintang ya? Kan nggak ada. Nah, seperti itulah. Jadi seorang mukmin, kata Rasulullah, nanti di surga melihat Allah seperti orang melihat bulan. Dalam arti, dalam segi tidak ada keraguan sama sekali bahwa yang dilihatnya adalah siapa? Allah. Seperti orang ketika melihat bulan, dia di hatinya tidak ada keraguan bahwa yang dilihatnya itu adalah bulan. Ya, jadi bukan Rasul itu menyerupakan, ya, memberi sesuatu sehingga mentasbihkan Allah, enggak, jauh dari perbuatan seperti itu. Sebagian orang, ya, memang mereka dasarnya tidak punya ini ya, pelajaran dasar akidah, dasar pokok-pokok tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ketika mendengarkan hadis ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri, itu dia mengira ya, yaumal qiyamah, ya, artinya nanti kamu di hari kiamat, seorang mukmin artinya itu semuanya melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan. Itu dipahami bahwa Allah itu berada di suatu tempat dan ya seperti bulan bentuknya, Allah berbentuk seperti bulan. Mereka memahami seperti itu ketika mendengarkan hadis, karena memang tidak ada dasar pengetahuan tentang ilmu aqidah. Jadi hadisnya sebagaimana yang dibacakan Syekh tadi ya, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammun. Seperti itu. Ada yang riwayat lain la tudamuna. Nah, atau la tadhammuna. Jadi fathah dan dhamma taknya. Ya. Ada tasdid dan satunya tidak ada tasdid. Jadi ada dua riwayat seperti ini. Ya. Ala kulli hal, jadi dua riwayat ini maknanya apa? Artinya saat melihat Allah la tudhammuna, artinya apa? Tidak ada saat itu berdesakan. Nah, kayak kita ketika melihat sesuatu di dunia, semua orang menatapnya, maka apa yang terjadi? Berdesakan. Kayak kemarin itu misalnya ada mumpuni pengajian dai viral. Jadi kalau ingin melihatnya itu harus berdesakan, kan begitu. Nah, jadi karena berdesakan, kalau saking banyaknya orang, sebagian melihat, sebagian enggak. Ya, terhalang. Tidak seperti itu melihat Allah Ta'ala. Semuanya melihat tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim biasa, Muslim biasa, yakni bukan atqiya, bukan golongan orang-orang yang bertakwa, bukan minal muqarrabin, para aulia, bukan. Ini mendapat kenikmatan ini seminggu sekali. Seminggu sekali mereka mendapat kenikmatan melihat Allah. Adapun al-muqarrabun, para atqiya, orang-orang saleh, para aulia, itu mendapat kenikmatan ini sehari 2 kali. Terus ini di surga itu ada pasar. Jadi para penduduk surga itu mereka pergi menuju ke tempat itu, pasar. Jadi ada pasar. Seperti di dunia, ada pasar.
Tapi tidak seperti pasar-pasar di dunia. Kalau orang di dunia ini pergi ke pasar, pulang-pulang kan capek, tetapi malah tambah tampan dan segar. Jadi keduanya kekal. Penduduk surga ataupun penduduk neraka kekal semuanya. Tidak ada kematian. Di surga tidak ada kematian, di neraka juga tidak ada kematian sehingga selesai azabnya. Ada hadis di sana disebutkan bahwa ketika seluruh mukmin ya, masuk surga semuanya. Artinya apa? Jadi sebagian mukmin itu kan ada yang masuk neraka, ya kan? Ya, atas sebab maksiat-maksiatnya yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, tidak mendapatkan ampunan. Itu kan semua nanti masuk, dikeluarkan dari neraka satu persatu ya. Setelah habis semuanya, jadi tidak ada di neraka kecuali orang-orang kafir. Kemudian ditatangkan kematian. Jadi kematian itu diserupakan kambing ya, diserupakan kambing, lalu kambing itu disembelih. Kematian yang diserupakan itu kambing itu diletakkan di posisi antara surga dan neraka di tengah-tengah. Setelah diposisikan di situ, kemudian ada malaikat, ya, ada malaikat yang malaikat ini berkata kepada seluruh penduduk surga. Semua penduduk surga itu mendengar. Dikatakan kepada penduduk surga, wahai para penduduk surga, apakah kalian tahu ini? Nah, mereka semua menjawab, ya saya tahu, karena mereka semua telah mengalami kematian. Itu kematian. Juga ahli neraka, orang-orang kafir itu juga mendengar seruan malaikat itu, wahai para penduduk neraka, kalian semua tahu ini apa? Mereka tahu, ya saya tahu. Karena apa? Memang mereka telah semuanya mengalami kematian. Ya saya tahu. Setelah diiyakan oleh penduduk surga dan penduduk neraka, udah mengakui semua ini kematian. Berupa apa? Kambing ya, kambing gemuk. Nah, terus setelah itu disembelih itu kambingnya oleh malaikat. Jadi setelah disembelih itu kemudian malaikat berkata kepada seluruh penduduk surga. Jadi yang artinya, penduduk surga, kalian semua tidak akan mati. Walaupun kalian menikmati, menjumpai, melihat, merasakan kenikmatan yang begitu besar, tetap hatimu kuat dan tidak akan mengalami kematian. Kan sebagian orang bisa saja kan orang mati karena saking bahagianya, kan begitu, saking senangnya terus mati, kan ada seperti itu, bisa saja. Tapi di surga itu enggak. Sebahagia apapun tetap dia dalam kehidupan, karena kenikmatan itu tidak menyakitkan hatinya, jadi kuat hatinya. Artinya kematian sudah enggak ada, udah disembelih sama malaikat. Kemudian disuruhkan juga kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kalian semua akan merasakan pedihnya siksa neraka dan tidak akan mengalami kematian disebabkan begitu dahsyatnya siksa di neraka. Tidak ada. Jadi sebagaimana orang bisa mati karena siksa, bisa juga mati karena melihat kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi di surga ataupun di neraka tidak ada kematian. Yang bahagia tetap bahagia, yang dalam siksa merasakan siksaan juga tetap dalam siksaan.